الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. Sesungguhnya sebaik-baik hadis, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara ialah yang diada-adakan, yakni dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itulah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi Ibrahim menyeru kepada tauhid. Beliau memulai dari ayahnya. Beliau mengajak kepada kaumnya, mengajak kepada akidah tauhid. Bahkan beliau juga menyeru Namrud, raja kejam dan zalim, diserunya juga kepada tauhid. Padahal raja ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim dengan keberanian ahli tauhid mendebat sang raja yang mengaku menjadi Tuhan. Mendebatnya tentang ketuhanan dan berhasil membungkamnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua agar mengikuti jejak Nabi kita Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran, "Fattabi'u millata Ibrahim hanifa." Ikutilah oleh kalian millah agamanya Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dia Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah, mari kita belajar dari Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim mengenalkan tauhid kepada bapaknya, kepada kaumnya, kepada Namrud. Bagaimana dia menerapkan akidah tauhid ini di tengah-tengah keluarganya. Saudara kaum muslimin, di hari ketika para sahabat mereka terdidik di atas Al-Quran, maka hasilnya mereka bisa menguasai dunia. Mereka bisa menguasai dunia ini. Kita hari ini berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, lalu kita terdidik di atas saluran-saluran yang rusak, kita pun akhirnya tinggal bakat
satu. Tidak banyak. Namun demikianlah kita berikan duit yang berapa. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim surat Maryam, "Wadzkur fil kitab Ibrahim." Ceritakan di dalam Al-Qur'an itu kisah Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqiyya. Dia Ibrahim itu seorang yang jujur, lagi seorang nabi. Muslim, Allah mensifati Nabi Ibrahim dengan sifat kejujuran sebelum sifat kenabian. Nabi Ibrahim itu jujur dalam dakwahnya. Beliau jujur dalam akidahnya. Nabi Ibrahim itu jujur dalam imannya. Demikianlah para nabi yang lainnya. Mereka menjadi nabi, mereka dikenal sebagai seorang yang jujur. Sebaiknya kita hari ini seperti itu. Saudara muslimin, dulu Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sepakat bangsa Quraisy menyatakan beliau sebagai as-sadiqul amin. Dia Muhammad itu orang yang jujur, lagi bisa dipercaya. Muslimin, Nabi Ibrahim itu jujur di dalam dakwahnya. Dia ingin agar bapaknya, agar kaumnya, agar saudaranya berhenti menyembah berhala dan kembali kepada agama tauhid, agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia menyampaikan, sekalipun dia diusir, dibenci atau dituduh sebagai orang yang memecah belah. Berbeda dengan sebagian dai hari ini. Memang mereka berdakwah, namun ternyata dia membawa, ingin mendakwahkan dirinya, golongannya, partainya, kelompoknya. Saudara kaum muslimin, akhirnya yang keluar apa yang disenangi oleh umat, bukan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat berikutnya, "Ya abati lima ta'budu ma la tasma'u wa la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an." Wahai ayatku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa menolong sedikit pun? Nabi Ibrahim tahu, ayahnya pun juga tahu. Berhala yang disembah itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa menolongnya. Tetapi demikianlah Nabi Ibrahim mengajak mereka mau berpikir. Ayo berpikir. Saudara kaum muslim, barangkali setelah dia berpikir, dia bisa bangkit dari kelalaiannya. Dia bisa tersadar. Demi Allah, saudara kaum muslimin, hari ini sekiranya para penyembah matahari, bulan dan bintang, para penyembah setan, para penyembah kuburan, itu mereka mau berpikir, tentu mereka tidak kepada ini, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Saudara kaum muslimin, lanjutan ayatnya, Nabi Ibrahim berkata, "Tabini ahdika suratan sawiyah." Wahai ayahku, telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Ikuti aku, engkau pasti akan mendapatkan petunjuk. Saudara muslim, lihat di dalam ayat ini, Nabi Ibrahim memperlihatkannya. Nabi Ibrahim itu lebih alim daripada dirimu. Wahai ayah, aku itu orang yang jahil, aku ini orang yang pintar. Tidak, Nabi tidak mengatakan demikian kepada ayahnya, padahal ayahnya ini adalah orang yang kafir, para pembuat berhala, bahkan beliau membuat berhala sehari-harinya. Dia hanya berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, yang aku sampaikan kepadamu ini bukan ucapan diriku. Wahai ayah, yang aku sampaikan kepadamu ini adalah wahyu yang berasal dari Allah SWT." Saudara kaum muslimin, ini isyarat dari Nabi Ibrahim bahwasanya dakwah tauhid akan membimbing orang kepada jalan yang lurus. Bahwasanya apabila dai berkata kepada umatnya, inilah firman Allah, inilah Rasulullah, inilah sabda Rasulullah SAW, maka umat akan mendapatkan bimbingan, terbimbing kepada jalan yang lurus. Tidak akan ada satu kekuatan bumi pun yang akan bisa membendung kekuatan dakwahnya. Dakwahnya akan berhasil sebagaimana berhasilnya dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin, wahai kaum muslimin, wahai mereka
yang membentak orang tuanya, padahal orang tuanya itu adalah orang yang muslim. Wahai kalian yang mereka memukul ayahnya, lihat Nabi ini, Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai orang yang mereka menghardik ibunya, ini lihat bagaimana akhlak Nabi Ibrahim kepada ayahnya yang kafir, sementara orang tua kita adalah orang muslim. Saudara kaum muslimin, Nabi Ibrahim melanjutkan, ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayahku, jangan engkau menyembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya setan itu menentang Ar-Rahman. Inni akhafu yang masaka adabu minar Rahman. Aku khawatir siksa Ar-Rahman itu akan menyentuh dirimu. Fatakuna lisyaitani waliya, sehingga engkau pun menjadi teman bagi setan. Saudara kaum muslimin, disinilah letak kejujuran dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ingin agar umat ini tidak disentuh oleh siksa neraka. Itu mereka pun memasang badannya, mengingatkan umat akan datang suatu hari di mana azab itu tidak akan bisa dielakkan kecuali orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, lantas apa jawaban dari ayah Nabi Ibrahim, dari kaum Nabi Ibrahim yang mereka selama ini terdidik di atas pengagungan terhadap patung dan berhala? Apa jawabannya? Ya, ketika Nabi Ibrahim disebutkan dalam ayat yang lainnya, wa idz qala Ibrahim li abi wa qaumihi. Ingatlah ketika Ibrahim itu berkata kepada bapaknya dan kaumnya, inni bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Kata para ulama, berdasarkan ayat ini, kaum Nabi Ibrahim mereka pun juga menyembah Allah. Saudara kaum muslimin, berdasarkan ayat ini, kaum Nabi Ibrahim, bapak Nabi Ibrahim dan juga kaumnya, mereka juga menyembah Allah. Tetapi di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah SWT. Matahari, bulan, bintang, bahkan ada yang menyembah harta, seakan-akan harta itulah dia hidup dan dia mati. Saudara kaum muslimin, di dalam ayat ini, Nabi Ibrahim tidak mengecualikan sesembahan kaumnya. Kecuali apa kata Nabi Ibrahim? Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Illa allazi fatarani, kecuali zat Allah yang telah menciptakanku. Nabi Ibrahim tidak mengecualikan sesembahan kaumnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang aku sembahnya Allah. Saudara kaum muslimin, apa jawaban mereka? Adapun kaumnya mengatakan, harriku wansuru alihatakum. Bakar dia Ibrahim itu dan tolong berhala-berhala kalian. Bantu tuan-tuan kalian, in kuntum fa'ilin, jika benar kalian menyembahnya. Mereka pun membakarnya sampai semua berkumpul. Ada yang sakit, tidak mampu ikut banyak orang bisnisnya. Sampai ada yang sakit, dia bernazar, ya Allah, kalau aku sembuh dari sakitku ini, aku akan ikut mengumpulkan kibat. Terkumpullah kayu bakar yang besar. Begitu menyala api yang besar, mereka tidak bisa membakar Nabi Ibrahim kecuali dari tempat yang jauh. Dibuatlah ketapel besar untuk melempar Nabi Ibrahim jatuh ke tengah-tengah api tersebut. Apa kata Allah? Orang-orang ini, saudara kaum muslim, orang-orang ini tidak tahu kalau api itu juga salah satu tentara Allah. Tentara Allah ini tidak membakar dan tidak menyakiti kecuali dengan izin Allah SWT. Mereka tidak tahu. Allah pasti membela orang-orang yang bertauhid. Lihat, apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata, wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau Allah tidak mengatakan keselamatan, Nabi Ibrahim akan tersakiti di dalam api tersebut saking dinginnya. Saudara kaum muslimin, setelah itu apa? Diselamatkanlah Nabi Ibrahim. Berimanlah pada penyaksikan tersebut. Ikhwan fillah, adapun jawaban dari bapak Nabi Ibrahim. Sebelumnya Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah ini kepada raja, kepada pemimpin. Demikianlah dakwah ini. Dia harus rahmatan lil alamin. Dia harus sampai kepada setiap tingkat jenis masyarakat. Saudara kaum muslimin, ketika itu Raja Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, Nabi Ibrahim mengatakan, Inna Rabbi yuhyi wa yumit. Tuhanku itu bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kata Raja Namrud? Qala ana uhyi wa umit. Aku pun juga bisa menghidupkan dan mematikan.
Apa kata Allah? Apa kata Nabi Ibrahim? Inna Allah ya'ti bizamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah itu bisa mendatangkan matahari dari timur. Kamu datangkan dia dari barat. Fabuhital ladzi kafar, kata Allah. Maka bungkamlah orang-orang kafir. Saudara muslimin, ini isyarat kepada kita bahwasanya orang yang mendakwakan tauhid tidak akan ada satu kekuatan bumi pun yang bisa menghalanginya. Ketika kita meninggalkan dakwah tauhid, lalu kita menyampaikan apa yang menurut dai itu yang disenangi oleh masyarakat, seakan-akan kita melepaskan senjata pamungkas di dalam dakwah ini. Terpukul mundurlah kita. Saudara kaum muslimin, ketika kita memakai senjata ini, maka akan menjadi sebuah kemenangan yang besar. Adapun bapak Nabi Ibrahim, dia berkata, qala arghibun anta an aliyati ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah kamu benci dengan tuhan-tuhanku ini? La ilam tantahi la arjumannak, jika kamu tidak berhenti aku akan merajammu. Wahjurni maliyah, dan tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Saudara kaum muslimin, lihat, ini jawaban yang membabi buta dari seorang yang telah fanatik ta'assub terhadap leluhurnya. Dia pun berkata, setelah kejadian ini Nabi Ibrahim tidak bisa berbuat apa-apa selain mengatakan kepada ayahnya, qala salamun alaik, salam atasmu wahai bapakku, astaghfiru laka rabbi, aku akan memohonkan ampunan untukmu kepada Tuhanku, innahu kana bi hafiya, dia sangat baik sekali kepada aku. Saudara kaum muslimin, benar, Nabi Ibrahim beliau termasuk dari hamba Allah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan, wa idza khatabahul jahiluna qalu salama. Apabila orang jahil, orang bodoh mengajaknya berkelahi, berdebat, dia justru menjawab kata-kata salam. Seakan dia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, tidak akan pernah sampai kepadamu dari diriku sesuatu hal yang menyakitkanmu, wahai ayah. Saudara kaum muslimin, lihatlah bagaimana baktinya ahli tauhid kepada kedua orang tua mereka. Bandingkan dengan orang-orang yang mengaku bertauhid hari ini. Saudara kaum muslimin, kemudian Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka. Wa tazilukum wa tad'una min dunillah. Aku tinggalkan kalian bersama semua yang kalian sembah selain Allah. Diusir Nabi Ibrahim. Apakah ahli tauhid akan kesepian? Apakah ahli tauhid akan ditelantarkan oleh Allah? Lihat lanjutan ayatnya. Apa kata Allah? Falamma ta'tazalahum ma ya'buduna min dunillah. Ketika Ibrahim meninggalkan mereka dan semua yang mereka sembah selain Allah, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami karuniakan baginya Ishak dan Yakub. Wa kullan ja'alna nabiyya. Masing-masing Ishak dan Yakub ini kami jadikan nabi. Masya Allah. Saudara kaum muslimin, seorang ada memiliki menantu lulusan Mekah Madinah. Dia memiliki anak lulusan Mesir. Betapa bangganya dia. Dia memiliki anak menjadi seorang tuan guru. Betapa senangnya dia. Ini lihat, kesenangan apakah yang lebih puncak daripada seorang yang anaknya menjadi nabi. Ketika ahli tauhid ditinggalkan, dia meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW dahulu. Beliau meninggalkan Mekah karena diusir oleh penduduknya yang kafir. Allah bangkitkan orang-orang Ansar yang setia membela Nabi kita Muhammad SAW sampai titik pendarahan yang terakhir. Saudara kaum muslimin, Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis yang disebutkan, man taraka shay'an lillahi awwadu khairun minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Saudara kaum muslimin, jika Anda bertauhid, lalu Anda diusir dari satu negeri ke negeri yang lain, lalu Anda disakiti atau dipenjara, ketahuilah Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada itu. Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan ganti keluarga yang lebih baik dari keluarga yang Anda tinggalkan. Allah akan memberikan ganti rumah yang lebih baik daripada rumah yang Anda tinggalkan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas itu, dan Allah lah pelindung kaum muslimin. Terakhir, kepada saudariku kaum muslimah, hendaklah Anda mengambil faedah dari keberkahan hari ini. Karena hari ini, seperti hari ini, Nabi kita menyampaikan kepada wanita muslimah dengan berkata, ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, fa innakunna aksar khatabi jahannam, karena sesungguhnya kalian akan menjadi bahan bakar neraka jahanam yang paling banyak. Oleh karena itu wanita muslimah, jadikanlah dirimu menjadi
perhiasan dunia yang paling indah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, Inna dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-maratu salihah. Dunia ini adalah semuanya perhiasan, dan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Wahai wanita muslimah, jadikanlah dirimu sebagai wanita yang selalu membuat cinta suaminya di hatinya berkembang selama-lamanya. Sebagaimana Ibnu Khadijah berpesan kepada istri, wahai istriku, terimalah maaf dariku, engkau pasti akan meraih cintaku. Jangan sekali-kali berbicara ketika aku sedang marah, karena aku melihat cinta dan benci. Apabila bertemu dalam satu hati, cintalah yang akan segera menyingkir. Wahai wanita muslimah, jadikanlah dirimu sebagai wanita yang akan menguasai seluruh harta yang dimiliki oleh suaminya. Sebagaimana Abu Asad ad-Du'ali berpesan kepada putrinya, wahai putriku, engkau tidak akan bisa menguasai seluruh milik suamimu kecuali dengan sifat kelemah lembutan. Terakhir, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, idza sholatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu sholat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadannya, wa ata'az zawjaha, dia mentaati suaminya, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, qila laha, akan dikatakan kepada wanita itu, udkhilil jannati min ayyi abwabi syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu surga manapun yang kau kendaki. Mudah-mudahan saya dan antum semua, wanita-wanita kita, istri dan anak-anak kita semua dijadikan oleh Allah menjadi penghuni surga, di dunia menjadi ahli tauhid, dan dimasukkan ke surga Allah, dijauhkan dari neraka Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah bagi kami agama kami yang merupakan pokok segala. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Ya Allah, perbaikilah bagi kami dunia kami yang kami tinggal, ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah bagi kami akhirat kami, karena ke negeri akhirat itu kami semua akan dikembalikan. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan kebaikan bagi diri kami. Jadikanlah kematian, ya Allah, sebagai istirahat dari seluruh keburukan bagi kami. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikanlah musibah-musibah yang telah menimpa mereka, ya Allah, sebagai penghapus dan pelebur dosa-dosa mereka. Jadikanlah kuburan-kuburan mereka, ya Allah, sebagai salah satu taman dari taman-taman surgamu. Siapapun dari keluarga kami, anak-anak kami, putra dan putri kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai salah satu taman dari taman-taman surgamu, ya Allah. Pertemukanlah kami kelak di dalam surga dalam keadaan keridhaan, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.